Ada patung Dewi Kuan Yin sama dupa nyala. Yaitu katanya sih buat dambiak atau penunggu. Posisi saya lagi ngolah-ngolah kayak gini, nasi goreng dengan kata-kata kasar. Go lo, nih Kalimantan, nggak boleh masak nasi goreng. Kapten ini kan buka baju, pakai kolor nih. Dia berdiri naik haluan Bang sambil bawa kertas segini nih. Ada tulisan Cinanya semua. 2 hari setelah ritual, pas mau buang air kecil, Mas Ian itu dibawa. Tolong-tolongan dari tadi baru keluar. Pas keluar itu dia mau buang air kecil, jatuh. Menurut Mas Angga itu apa? Tumbal atau hanya kecelakaan biasa? Dibilang kecelakaan gak masuk akal sih, sangat di luar logika. Malam yang kelam, samudra meringis. Di atas geladak, angin berbisik tragis. Para ABK bekerja tanpa jeda, menjaring cumi dari gelapnya samudra. Namun, ada cerita yang tak terucap tentang jiwa yang hilang tertelan gelombang. Demi hasil tangkapan yang melimpah ruah, tragedi mengerikan di kapal cumi ini dialami oleh Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Malam Mencekam sudah hadir di studio kali ini yang pernah tampil ya. Ya. Videonya yang ini. Atas permintaan Sobat juga kita tampilkan kembali Mas Angga. Apa kabar Mas Angga? Baik, Mang Ai. Ketemu lagi kita ya. Iya. Katanya Mas Angga punya kisah yang lebih keren lagi nih. Mencekam ya. Iya. Tahun 2019. Masih seputaran tumbal. Ya Apa masih sebetulnya? sama sih. Cuma ini Mirip-mirip kejadiannya lebih ke temen yang ngalamin. Temen yang ngalamin. Jadi Mas Angga Temen sebagai yang apa? jadi tumbal maksud saya. Oh, Kalau yang pertama Saudara kan ya? saudara, kali ini teman. jadi nggak mempan ke Mas Angga. Kayaknya sih begitu. Ada apanya nih? Baik, ini kejadiannya di perairan ya. Perairan Kalimantan gitu Kalimantan ya. Waktu jadi ABK, ABK kapal cumi. kapal cumi. Mas Angga apa aktivitas masih seperti dulu? Ya biasalah, serabutan apa aja sih Mang Ai. Serabutan kok bisa? Ya namanya belum ada yang pasti kan. Lagi menunggu mungkin. Ah, Oke, mudah-mudahan cepet dapet ya. amin. Dapat jodoh juga. Iya. Baik Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya berlimpah ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Angga. Ya sebelumnya terima kasih nih Mang Ai udah diundang lagi yang kedua kalinya nih di sini. Jadi sebelum saya mengalami kejadian yang tumbal bubur ayam kemarin, nih sebenarnya saya udah ngalamin kejadian dulu nih Mang Ai. Pas saya kerja jadi ABK kapal. Jadi kapal ini beroperasi di Kalimantan dan khusus cumi. Jadi emang fokusnya di cumi nih. Tahun 2019, tanggal 13 Desember. Jadi posisinya itu ya lagi-lagi saya resign, cuma ini agak lama. Dulu kerja di daerah Tebet, vapor gitu, liquid segala macam. Cuma ya namanya masih muda, kadang butuh pengalaman-pengalaman atau mencoba hal-hal baru lah Mang E. Saya mutusin resign dan ya masih muda juga ya Mang E. Jadi nggak punya planning ke depannya. Intinya bosen, udah harusnya kan udah ada pijakan. Tapi saya pas itu ya keluar-keluar aja, akhirnya nganggur cukup lama tuh 7 bulan, ya kurang lebih setengah tahun atau 7 bulan lah. Di situ coba ngabarin temen tuh, Dedi namanya lewat Facebook tuh, karena kan belum punya WA. Saya ngabarin Dedi, ngechat, Ded ada kerjaan gak? Lumayan lama tuh dia balesnya, terus balesnya belum ada gak? Ntar gitu. Saya coba chat lagi nih si Chandra, karena kenapa saya chat Chandra ini? Chandra ini pernah saya masukin kerja nih Mang E, di daerah Bekasi, Babelan. Saya coba chat dia, kali ada lah cuci-cuci setim atau kafe kan. Ya sama jawabannya, belum ada, ntar deh kalau ada loker pasti dikabarin.
Ya saya nunggu-nunggu kayak gitu, nggak ada kejelasan. Tiba-tiba teman saya ini si Fajar itu ngechat, nginbox tuh. Dia tahu kabar itu dari si Dedi kan. Kalau saya nyari kerjaan, dia sempat nawarin. Kamu katanya nyari kerjaan nggak? Kamu mau kerja nggak? Cuma tahu kan basic aku gimana gitu. Ya saya tahu si Fajar ini emang pelaut sejati lah. Emang dari dulu tuh di laut terus kerjanya. Kalau mau ya di laut nyoba. Saya masih mikir-mikir nih Mae, karena nggak pernah kerja di laut, terus kerjanya gimana gitu, masih bingung kan. Tapi daripada saya nganggur, tiap hari makan, tidur, ya jadi beban orang tua lah. Coba ngomong setelah Fajar itu ya saya ngabarin ngomong sama ibu. Ibu yang gak ngizinin, katanya di darat aja banyak, ngapain kamu kerja-kerja di laut, resikonya gede. Terus saya coba ngomong sama bapak, ya namanya bapak kan, yang penting selama itu positif, halal ya gas buat pengalaman kamu juga. Ya tergantung kamunya mau atau enggak. Masih saya pertimbangkan, dipikir-pikir, akhirnya saya minta WA nih si Fajar. Lewat inbox saya minta WA, baru ngabarin, "Jar, ya udah saya mau." Dia nanya balik, "Lah kamu posisinya di mana?" "Masih di Bogor nih." "Ya udah nanti kalau kita udah di Jakarta, dari Jawa nih, ntar kamu saya kabarin." Si Fajar bilang gitu. 3 hari kemudian nih rombongan dari Jawa, Mange. Baru ngechat tuh jam 9 pagi si Fajar ngechat lewat WA. "Gak, kamu di mana?" "Saya udah di Jakarta nih, kamu kesini aja." Saya prepare tuh baju, celana yang agak sedikit jelek lah buat di laut kan. Celana panjang, sarung segala macam saya masukin tas, izin sama orang tua. Saya naik kereta dari Bojonggede ke transit dulu tuh sempet kan di Manggarai. Lanjut jurusan Tanah Abang, Duri ya. Itu nyampe saya jam 12-an Mange. Kurang lebih jam 12-an saya ngabarin Fajar, "Jar, udah di nih saya." "Udah kamu nyari ojol atau apa, pesen aja ntar yang bayar saya di sini." Singkat cerita saya pesen nih Mange. Ojol, udah saya naik, jalan lah dari ke, karena kapal kita ini kapal Jakarta. Di situ Fajar nunggu nih, jadi dia nunggu tuh di parkiran kapal gitulah, di dermaga. Nunggu, salaman sama Fajar, bayar. Ternyata kapal saya itu ada di rada tengah, jadi buat ke kapal saya tuh kita harus lewatin 3 kapal kalau nggak salah. Jadi markirnya tuh agak jauhan, Mange. Jalan sambil ya ngobrol-ngobrol lah sambil jalan kita. Singkat cerita saya diajak naik ke kapal dia nih di atas. Jadi kemudi kapten, di situ ada kaptennya. Kebetulan orang kan. Jadi posisi saya ketemu sama kapten, ditanya sama kaptennya, "Kamu udah pernah ke laut belum?" "Belum, Cap." "Ya udah yang penting kamu niat kerja." "Nggak apa-apa." Akhirnya dikasih tuh bon-bonan 4 juta. Sama KTP saya ditahan sama kapten pengurus lah buat data saya kan, dikasih 4 juta di situ. Dan buat kapalnya ini sendiri ya ukuran buat 15 orang lah, Jadi yang biasa ditemui lah. Jadi ngomongin diameternya berapa ya saya kurang paham diameter kapalnya, gedenya ya lumayan lah buat 15 orang. Dan ini kontrak selama 4 bulan. 4 juta ini apa? 4 juta itu bon. Seperti itu duit Dimodalin. ya dimodalin gitu buat beli pancing lah, logistik pribadi gitu loh. Walaupun nanti pas di tengah laut kita dikasih pancing, cuma pas awal-awal ya nggak mungkin kita langsung minta kan. Dikasih bon 4 juta. Di situ saya mikir di laut mau beli apaan ya. Akhirnya terlintas lah, transfer aja nih ke ibu nih 4 juta daripada nggak kepake kan Mai. Cuma Fajar nahan. "Kamu pancing belum beli, logistik buat kamu sendiri kayak rokok, kopi segala macem belum beli kok mau ditransfer semua." "Lah, emang harus beli?" "Ya belilah, kalau mau transfer setengah." Ya udah, akhirnya saya transfer 2 juta. Saya megang 2 juta nih Mae. Kan kapal kita tuh niatnya 3 hari. Jadi emang ada kayak ABK-nya tuh belum lengkap Mae. Ada ABK kiriman dari Calo juga nanti. Karena kapalnya ini masih beberapa orang doang ya. Saya mau Fajar mutusin buat beli pancing. Diajak lah kita naik bajai itu habis maghrib. Beli pancing sama logistik, rokok enak ya kayak Surya segala macem. Saya total habis 1,4. Sisa 600.000. Yang penting udah tenang lah, pancing udah beli. Terus logistik saya sendiri udah beli. Dari pancing kelar saya balik nih ke kapal buat naruh barang-barang saya nih. Dan sempat ngobrol juga, ntar di kapal kamu deketnya sama saya aja. Si Fajar bilang gitu, jangan jauh-jauh.
Setelah besoknya ada nih datang ABK, ada si Martin, Acil, sama si Palembang, Andika, saya manggilnya si Palembang. Datang, ngobrol lah di situ, ngakrapin, kenal. Ternyata dari Sumatera, ada yang dari Flores. Jadi hampir ada suku semua nih di satu kapal ini. Ngobrol-ngobrol, jam 4 sore perbakalan Mang ABK udah penuh semua nih, udah komplit kan perbakalan. Jadi perbakalan ini ngangkutin beras, logistik buat kapal. Jadi buat keperluan kita selama di tengah laut nih, beras lah, mie instan, kopi, solar atau segala macem lah kebutuhan kapal. Nyampe kelar tuh Isa, masih santai-santai, Fajar sempat ngajak lah, yuk keluar aja yuk jalan-jalan. Besok nih kayaknya udah lepas tali nih, soalnya udah perbakalan. ABK udah penuh juga, yaudah kemana? Terserah yuk, yang penting keluar. Keluar lagi tuh Mang Keluar ngopi biasa lah sampai tengah malam, balik istirahat. Besok pagi itu jam 7-an dibangunin nih ABK. Ternyata ada tumpeng di atas palka nih, ada tumpeng, terus ada orang-orang ngaji di situ kan. Saya kaget. Jar, kok ada kayak gininya? Biar apa sih? Gitu. Ini biasa buat damyaknya. Damyak ini seperti penunggu kapal lah. Terus biar ini kapal hasil. Katanya gitu, karena saya kan kata Fajar ngikutin aja lah. Oh kayak gitu Jar, iya ini biar kapalnya hasil. Jadi posisi lagi pada ngaji, kelar-kelar jam 8:30, boleh nih dimakan buah-buahan lah, nasi kuning segala macem. Jam 9 lebih kapal kita lepas tali nih Mang Lepas tali, jalan lah ninggalin pelabuhan ke tengah laut. Mungkin setengah jaman lebih itu ada nih Dewa, namanya si Dewa, dia orang Kalimantan. Lebih tepatnya Samarinda. Dia bawa buku sama pulpen. Naik kan kamar kita nih buat kapalnya sendiri nih, kamarnya atas ABK, di bawah ini yang dekat dapur ada buat 2 orang nih, Abang Ade, Fani sama Bang Ian. Di depan yang buat naruh beras juga ada kayak si Indri, Dewa, terus Pade, terus ada beberapa ABK yang lain juga. Saya mutusin tidur di atas deket jendela Bang Jadi di sini jendela, saya sampingnya, terus samping saya ini si Acil, baru di sini si Daniel. Dewa naik bawa kertas itu, tanyain namanya siapa aja. Saya nanya ke Fajar, Jar, buat apaan emang nanya-nanya nama gitu? Ini buat layaran itu ngemudiin kapal nih Mang Ternyata satu ABK dapat jatah 2 jam buat ngemudiin kapal. Lah, saya nggak bisa Jar. Udah belajar. Baru tuh setelah itu Fajar dapat jatah itu jam 12-an, jam 12 siang. Nyupir saya ngikutin, nemenin, ya sempat mabuk laut juga Mang Jadi muntah-muntah banyak kan di situ. Saya ngeliatin caranya gini, oh ternyata cuma ngikutin kayak Google Maps gitu. Jangan keluar jalur sama lihat di depan ada apa gitu. Kayak gini doang kok. Akhirnya saya ngeliatin, dapat jatah jam 2 saya ditemenin Fajar juga, kelar jam 4 kan. Berarti 2 orang 4 jam. Gak ada apa-apa, cuma pas saya pas pertama kali ngemudiin ini ya, notice nih Mang Jadi kan kapten di belakang. Kapten tidur terus, depan kapten ada TV lah, walaupun siarannya TV luar gitu. Di samping saya ini sebelah kiri persis, ini kan jendela, ini sebelah sini, ini ada space kotak. Ada patung Dewi Kuan Yin sama dupa nyala. Ya karena saya awam, gak pernah di laut, saya kepo, saya nanya ke Fajar, Jar, ini kok ada apaan sih ini patung Dewi Kuan Yin ya? Ya udah jangan situ jangan dibahas-bahas gitu. Maksudnya gimana sih? Semakin kayak gitu kan saya penasaran Mang Oh Dewi Kuan Yin, yang ini kan Sun Gokong, yang ininya Sun Gokong. Saya bilang gitu Mang Niat saya bukan bercanda, emang karena saya suka film Kerasakti nih. Dan ini Dewi Kuan Yin, oh berarti yang biasa nolongin Sun Gokong nih. Jangan bercanda. Jadi dia setiap saya ngebahas patung ini kayaknya dialihin terus loh. Udah saya nggak hirauin, masih ngerokok lah. Hari keduanya saya dapat jatah sore Mang jam 4 sore. Nyampe maghrib nih. Fajar dari siang, dari jam 2. Kalau yang pertama kan Fajar dari jam 12 nih. Biasalah gak ada apa-apa. Cuma ya karena saya udah bisa, akhirnya Fajar sering turun gitu. Jadi saya sendiri, saya ngerokok. Saya pikir ini space kotak Dewi Kuan Yin ini nih. Kayak asbak Mang Kayak asbak kotak, terus emang ada abu dari dupa tersebut. Bukan gak sopan atau saya iseng, enggak. Lebih ke saya lagi ngerokok, terus daripada ngebuang jendela harus kayak gini dulu. Atau kesini jauh, ini karpet, mendingan saya kesini, nggak ada asbak. Ini kan karpet, kalau gini tahunya kebakar bolong kan.
Saya kesini karena udah ngeliat ada abu dari dupa tersebut. Saya kayak gini, tek, rokok aman. Hari kedua itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Dan Fajar belum tahu kalau saya ngerokok ngebuang abunya ke patung tersebut. Jadi memang yang punya ini orang Cina ya? Ya Chinese lah. Jadi makanya percaya tentang kayak gituan, dan ya itu katanya sih buat dambiak atau penunggu. Dari situ hari ketiganya saya dapat jatah jam 7 malam Mang Fajar dari maghrib ke jam 8, dari jam 5 atau intinya saya itu dapat jam 7. Udah bisa saya dilepas. Cuma Fajar sering ke atas lah kayak ngelihat situasi saya gimana di situ. Saya lagi biasa lah bikin kopi. Kalau mau layaran kan perjalanan ke Kalimantan 3 hari Mang Jadi kalau malam ini saya baru bener-bener dapat nyupirin malam nih. Gelap banget itu lautan. Jadi lampu kita itu cuma merah doang, ketip buat tanda ini kapal jalan. Sama kapal-kapal tanker itu nggak kelihatan Mang Cuma lampu juga kecil merah tep. Jadi kita harus fokus ngeliat di sini sama ngeliatin sekitar. Takut ada kapal tongkang tabrak, kelar udah. Situ Fajar makanya sering ngingetin lihat di depan, jangan ngelamun gitu. Ya Jar, bawel amat Jar. Udah saya masih biasa lah ngerokok. Fajar ini di jam 8:30 nyalain TV Mang Kan katanya tidur terus, jadi dia bangun kalau siang. Dia malam tidur, Fajar nyalain TV. Saya masih inin kapal kan nyupir. Saya ngebuang rokok kayak gini. Masih inget banget. Cek, saya ngerokok aja gini. Gak mikir ada apa-apa, kayak gini aja. Fajar ngeliat. Gak, ojo kaya kui. Koroli kok kaptennya buru kok ganyami kok ya. Karena dia logatnya emang sebenarnya orang Pekalongan. Jadi agak beda sama saya logat Jawanya. Apa sih Jar? Kayak gitu kok. Ojo. Kowe ojo gloyan ke laut bol. Gituin sama si Fajar. Itu saya sempat ya elah kayak gitu doang. Fajar ya kesel lah dia. Fajar itu turun. Dan kamar kapten di atas nih, yang kemudi di atas. Fajar turun, saya masih ngemudiin kapal. Dari Fajar turun itu kisaran 5 menitan. Kan dari jarak saya kan ada kayu nih Mang Kalau jaraknya mungkin 4 atau 5 meter lah. Ada kayu yang suka buat naruh lampu merah itu loh. Tep sama bendera Indonesia lah atau bendera apa. Saya ngeliat itu ada yang nengok dari kayu. Jadi modelnya kayak kayu jati kayak gitu. Terus ada bambunya juga nempel. Itu kayak pertama pikiran saya itu kayak bendera kena air laut. Jadi kayak lepek gitu Mang Gini aja. Apaan itu? Wah, karena samar-samar gelap kan. Jadi gak bener-bener ngeliat pure itu apaan pertama. Saya ngeliatin apa sih gitu. Jadi nengok lagi begini. 2 kali nengok. Saya mulai terfokus nih Mang Jadi kayak nunggu dia beneran kayak gini itu beneran bendera atau bukan. Pas posisi saya lagi ngepas ini kan deket kaca nih. Jadi saya agak kedepanan kayak gini. Itu pas nengok kayak gini Mang Itu mukanya tuh korengan. Jadi di sebelah kanan tuh muka kayak Chinese agak cabi. Pas dia full kayak gini itu koreng semua. Kenapa bisa saya tahu koreng? Karena warnanya beda. Jadi kayak luka-luka gitu loh. Dan pakaiannya tuh kayak dress merah dengan kayak garis-garis kuning. Kayak tahun baru Imlek. Persis banget kayak gitu. Di situ saya kaget, saya puterin kapal. Hah? Kapal itu muter Mang Toran yang di depan itu jatuh. 2. Kapal oleng. Itu kalau ditabrak obak samping. Kelar Mang ABK yang di belakang nih. Kan pembatasnya lempeng nih. Yang pada di belakang kayak si Kebo atau yang lain lah ABK yang lain. Geprak tuh lempeng. Pembatas antara kamar ABK sama kamar kapten. Digeprak. Blak. Dok, siapa nih yang layaran gitu. Sambil turun Kebo, marahin Fajar naik. Kenapa enggak? Enggak apa-apa Jar. Tuh kan, kolik gloyan oli. Ki nang laut. Utuh nang darat aja kayak gue. Saya tetap diam Mang di situ. Ini beneran atau enggak sih tadi? Apa cuma halusinasi lagi kayak gitu loh. Masih enggak percaya. Di detik itu saya masih belum percaya. Fajar akhirnya ngambil alih, saya diem. Ini ngerokok. Oke. Misalnya abunya dibuangnya ke gelas aja nih yang bekas kopi. Saya di situ sambil ngerokok, tadi apaan ya? Saya masih kepikiran, kelar, saya turun sama Fajar. Di belakang itu kan ada Bang Ian sama Fani. Kakak beradik nih yang tidur di dapur. Di situ di stop. Kenapa enggak? Ada apa-apa Mas? Wah Jo,
sembarangan digituin sama Mas Ian kan. Laut, fokus, mikir kewalik pimen kapalnya. Jadi ini kalau kapalnya kebalik gimana? Soalnya emang toren itu pas jatuh bikin kapal goyang mang. Torennya kan kanan kiri nih, yang sebelah sini nih jatuh. Posisi pas saya nabrak kayak gini nih, itu toren jatuh, buak. Jadi air tawar itu tumpah lah pas itu. Singkat cerita saya naik ke atas lagi. Udah tuh malam itu nggak ada apa-apa. Saya tidur. Kamar di atas itu jendelanya kayak kandang burung merpati mang. Jadi model tarikan kayak gini, pakai triplek. Saya kan di sebelah kiri nih, ini jendelanya. Ini si Acil nih. Dia orang Jakarta. Saya tidur. Di mimpi itu, saya itu ngebuka jendela ini mang. Kan mau lihat tarikan gini, krek. Itu sosok itu ada pada depan muka sama saya mang. Jadi begini. Itu pas ada pada depan. Saya teriak, jendelanya nutup. Jadi kayak gimana ya? Di mimpi itu saya ngebuka ada sosok itu. Giran saya udah kebangun, itu jendela masih nutup. Saya teriak di situ, Acil ngomong, "Lu apaan sih bego? Teriak-teriak berisik banget. Ada setan, Cil. Setan apaan? Cemen lu," digituin sama Acil. Di situ udah rada bengong nih. Bengong, si Fajar ternyata lagi di bawah, dia naik. "Gak, gue nggak pancing." Jadi kita harus ngerakit pancing juga mang. Jadi bangunin, naik ke atas, dibawalah ember. Saya masih belum cerita tentang sosok ini loh, ke siapa-siapa itu belum. Ngerakit pancing, karena kan sore kita udah nyampe nih di Kalimantan. Selama 3 hari itu kan perjalanan, sorenya udah mulai aktivitas kerja. Jadi pas posisi saya kerja, kan saya di haluan di sebelah kanan nih. Depan itu ada si Acil, Indri, Daniel, saya di tengah, di sini si Martin, belakang si Fajar. Jadi saya benar-benar di tengah, di lambung. Belakang saya itu kamar mesin. Jadi orang-orang yang kayak KKM, kepala kamar mesin sama wakil doang yang boleh masuk mang. Orang lain tuh nggak boleh. Saya mancing lagi diajarin, nggak nimbang, sempet dapat 1 tuh, nimbang jam 9, mulai mancing lagi, setengah 10-an lah setelah nimbang, mancing. Ekor mata saya ini pengennya nengok ke pintu KKM terus mang. Jadi kan pintu KKM kebuka gini nih, kayak pengen ke ruangan KKM terus. Saya ngeliati kayak apaan sih? Cuman ntar pas diginin nggak ada, tapi kayaknya ekor mata tuh ngeliat ada. Pas saya lagi fokus kayak gini, tiba-tiba tuh kayak pengen lihat ini kayak gini mang. Itu perempuan yang saya lihat semalam mang. Di mimpi saya yang tadi siang, duduk munggungin saya di cerobong asap, tapi nggak ngeliat ke saya, munggungin. Saya mancing, akhirnya deket-deket sama si Martin. Kan dia orang timur. Angga, kok sana dikit. Jangan kesini, nanti pancing kita inilah rawut gitu. Gak apa-apa Tin, kamu kan ABK baru, saya juga baru. Belajar aja yuk bareng gimana. Padahal saya takut mang. Setelah kayak gitu, kan dia bilang, "Ke sana, kapten lihat kok bisa dimarahin." "Enggak Tin, gak apa-apa Tin, udah deketan aja deketan." Akhirnya ngobrol, ya beneran deketan. Jadi mancing deket-deketan mang. Jadi ini ada space jauh tuh. Tuh kalau kapten lihat ya saya diomelin. Malam itu udah kirain ya kelar lah kerja hari pertama. Oh kayak gini udah mulai rasa bosan. Sehari kerja, hari keduanya itu sebenarnya kan kapal kita ada lewangnya nih. Karena cumi pinggiran itu ngejaring mang. Ada lewang, besi di belakang sama besi di depan. Jadi jaringnya di tengah. Pas kita mau tawur namanya. Jam 9 itu kan wayangnya tawur nih. Tawur itu jatuhin jaring nih mang. Lampu dimatiin semua. Adanya lampu yang di besi itu yang nyala nyampe ke dalam tuh. Kedalaman 30 meter, 40 meter. Itu kita harus nunggu aba-aba dari kapten. Jadi kita matiin semua nih, fokus, megangin tali. Semua ABK harus megang. Ntar kalau kapten bilang, "Wih," atau gimana, pakai kode-kode kapten lah. Ntar kita jatoin tuh jaring. Setiap kita megang itu, belum ada aba-aba dari kapten. Selalu ada perempuan. Kita tuh refleks, karena kita pada fokus. Ada suara apapun harus dilepas. Pikiran kita, itu kapten. Ternyata kapten gak ngomong. Semua ABK dimarahin, digoblokin. "Blok, siapa sih ngongkon diculna? Blok," digituin mang.
Semuanya itu kan pada bingung. Katanya kapten tadi. Lagi. Sama lagi. Jadi terbangnya itu pernah lihat kelelawar lewat di lampu gitu nggak Bang ya? Kan bayangnya hitam. Kayak gitu doang. Wah. Jadi yang enggak yang kayak ketawa kayak kuntilanak mungkin enggak. Ini cuma kayak gitu-gitu doang. Jadi ngeganggu konsentrasi yang lagi pada megang ini. Dari situ mutusin, udah angkat. Nggak usah ngejaring. Kerja baru 2 hari, nggak ngejaring nih, masih mancing-mancing biasa. Dapat kabar dari BMKG, kalau di tengah laut ada badai. Kita dikabarin itu berarti tahun baru kurang 4 hari. Jadi kan kerja baru di laut kurang lebih ya semingguan lah. Akhirnya semua kapal itu disuruh ke pulau terdekat. Dan pulau terdekat dari kapal kita ya itu tadi, Pembuangan namanya. Sol. Dari siang tuh. Sol. Badai itu udah, kita tuh pas berangkat itu baratan Bang ya. Desember akhir tuh kan mau ke Januari tuh baratan. Kapal udah kayak gini nih, tabrak ombak dari depan, masuk airnya. Alhamdulillahnya kita nyampe pulau tersebut jam 3:30 sore. Dan itu banyak kapal ternyata Bang ya. Banyak kayak pasar malam lah, rame banget. Cuma nggak deket. Bukan berarti deket ke pulau ya, hanya di pinggir-pinggirannya gitu loh. Mungkin jaraknya kalau di kilometer ya masih ada 2 kilo, 3 kilo. Di situ kita mulai ngobrol, ngakrapin, dan tanyalah sharing-sharing pengalaman di darat dulu gimana. Sambil lebih kenal lagi sama nama-namanya. Habis maghrib itu biasalah koki masak, makan kita. Udah tuh, saya bikin kopi, duduk di belakang. Yang lain-lain pada judi Mang ada yang main ludo, judi kartu. Pada judi lah, yang di depan ada yang pada ngobrol. Saya di belakang. Pertama ngobrol sama Mas Ian sama Fani, cuma dia di jam 8:30 masuk ke dalam kamar. Emang dia orangnya jarang bersosialisasi sama yang lain gitu loh, kayak sendiri-sendiri gitu. Saya juga sendiri di situ lagi ngopi, ngerokok sambil ya ngeliatin lah. Karena malam itu kayak lampu-lampu itu kayak pasar malam rame. Ngeliatin, lagi nikmatin. Tiba-tiba si Palembang ini, si Andika, saya sebut Palembang namanya kan, dari depan ke belakang nanya ke saya, "Enggak, lapar nggak lu?" Lapar sih Bang, ya posisi dingin ya, walaupun gak kerja juga kena angin dingin kan lapar terus Bang ya. Lapar sih Bang. Yaudah makan yuk. Kalau masak mie mah enggak dah. Kita di kapal masak mie terus tiap malam, usus buntu yang ada, saya bilang gitu. Coba lihat nasi ada nggak? Si Palembang bilang gitu. Saya lihat tuh nasi. Ada sih Bang, cukup lah buat 3 porsi. Lu bisa masak nasi goreng nggak? Bisa, bumbunya mana? Saya bilang gitu. Bumbu kan di dalam kapten semua, jadi emang bumbu itu diumpetin kapten semua, Mang dari bawang merah, garam, cabai segala macam. Udah, lu minta, ntar gue yang masak. Sama si Palembang gitu. Palembang jalan ke depan, naik ke atas, diomel-omelin lah. Yang saya dengar, kerja nembe sedelat, kayak si suwe, ngenteng-ngenteng bumbu dapur, bilang gitu. Tapi tetap dapet, cuma beberapa siung doang tuh. Diomel-omelin dapet, akhirnya dia motong-motongin, saya manasin kompor tuh. Kita tumis lah tuh. Posisi saya lagi ngolah-ngolah kayak gini, nasi goreng. Si Dewa dari depan, entah dia beneran bau nasi goreng atau dia mau buang air kecil ya, kurang tahu sih Mang. Dia dari depan ke belakang. Dengan kata-kata kasar. Bego lu, ini Kalimantan. Gak boleh masak nasi goreng. Lu kapten tahu mah bisa dimarahin lu bego. Karena sama-sama laki-laki terus di laut dikatain gitu, ya emosi Mang saya ngomong. Cuma yang gak ngebales dengan omongan dia yang kasar, cuma bilang kayak gini doang. Emang nasi goreng gak boleh? Gak boleh bego. Di mana? Ini Kalimantan. Kalimantan lu doang kali. Lu kan Samarinda, emang ini Samarinda? Saya bilang gitu Mang Wah lu gak percaya. Dia jalan ke depan. Udah saya gak ngurusin, mateng. Jadi tinggal 1 porsi, saya nyuruh Palembang, Bang panggil si Pajar. Lagi pada judi kan di atas. Pajar turun sambil ngomong, "Enggak, lu jangan masak nasi goreng, kapten yang lihat bisa dimarahin." Udahlah, mitos-mitos yang percaya-percaya. Di situ salahnya saya bilang kayak gitu Mang Dari situ nggak ngurusin lah. Mungkin yang bagi yang percaya, kalau saya kan pas itu belum percaya nih. Ya makan, habisin. Palembang biasa di depan, dia kayak punya circle masing-masing Mang Palembang depan, Pajar naik lagi ke atas buat judi. Saya dengan jadi udah ada rasa bosen lah.
pengen di darat lah, pengen makan ini segala macem, kayak gini kerjanya capek tiap malam, malam buat pagi, pagi buat malam gitu. Sempet ngelamun lah, saya ngelamun. 1:30 itu kapten keluar, jadi turun dari kamar ke belakang, nepok saya gini, cek akan ngelamun kene, akeh sing ngilang, mancing. Jadi disuruh jangan banyak ngelamun, suruh naik masuk tidur gitu. Saya lihat, oh iya di atas sudah nggak pada rame ya. Tadi kan pada, ayolah inilah, orang judi kan berisik. Itu tuh udah sunyi dan saya nggak sadar itu udah sunyi. Kapten kelar buang air kecil, dia naik lagi ke atas. Saya mutusin tuh jam 2 saya naik. Ya udah pada tidur dan si Acil kan udah saya geserin ke jendela. Gara-gara saya dimimpiin yang sosok itu kan, saya udah nggak berani tidur di deket jendela emang ya. Jadi Acil saya dorong ke situ, saya tidur. Saya tidur, tiba-tiba itu ya kisaran 15 menit atau 20 menitan itu Mang. Tiba-tiba saya itu bangun di antara pepohonan, ya hutan pinus kayak gitulah, tinggi-tinggi. Dan saya kayak nggak pernah kesini tempat kayak gini tuh, saya nggak pernah nemuin lah. Karena saya nggak pernah main ke hutan kan. Terus itu bingung, lah ini di mana? Ini sekeliling itu pohon semua. Saya lagi bengong, tiba-tiba dari belakang ada yang manggil, Mas. Belum sempat saya noleh, panggilan ketiga megang tangan saya. Mas, lagi ngapain di sini? Seperti nyata ya. Nyata, dan saya sadar kalau saya kan tidur di kapal. Saya nanya ke dia juga kayak gitu. Saya juga nggak tahu Mbak. Perasaan kan saya tadi di kapal, kok di sini? Udah ikut aja. Saya ngikut dia, masuk lebih ke dalam, ketemu gapura bambu. Kayak 17-an gitu Mang. Sama pagar bambu tuh segini tingginya nih. Ya mungkin segini saya lah. Di sebelah kanan itu ada batu hitam. Batu hitam tapi batunya itu melayang. Saya nunggu di depan gapura. Si perempuan ini nyamperin ke batu tuh. Tangannya tuh ngolesin kayak gini. Taruh ke jidat saya. Dari situ saya udah gak bisa nanya dia lagi. Masuk saya ke dalam. Sosok ceweknya seperti apa? Sosok ceweknya itu cantik, cabi, pakai kemben. Dan kayak apa ya kalau orang lahiran itu apa kayak namanya kain kayak gitu loh. Kain batik gitu kalau orang mau lahiran. Oh. Saya ngeliat pertama ke dalam itu ya kayak apa ya? Kayak desa-desa zaman dulu gitu lah. Jalan ngikutin dia. Jadi ini yang pertama lihat saya itu di sebelah kiri itu ada rumah panggung tuh panjang. Sama ada nenek-nenek sama anak kecil telanjang baju. Ada 2. Terus salah satunya tuh ada yang make kayak kalung hitam cuma di tengah-tengahnya kotak begitu loh. Hitam kotak. Banyak suara kayak apa ya? Kayak di perkampungan bener-bener kayak wah. Cuma yang saya lihat tuh mimik ininya tuh diem semua. Jadi nggak ada interaksi mulut kebuka, nggak, cuma suara doang. Nenek-nenek juga kayak ada yang bersetandung atau segala macam. Saya masuk aja ngikutin nih perempuan jalan kanan kiri, rumahnya itu agak berjarak, nggak yang deket-deket, nggak agak kejauh. Nggak tahu itu berapa menit saya ngikutin dia. Rumah dia di sebelah kanan. Jadi kesana lagi tuh udah kayak mau hutan lagi loh. Rumah dia itu beda dari yang lain. Jadi yang lain itu agak ke dalam jorongnya, kalau dia enggak, nyamping posisinya. Jadi pintunya itu di tengah. Ada tangga itu 5 tangga atau 4 tangga itu buat naik ke pintunya. Jadi rumah panggung gitu Mang. Ada pagernya juga. Di situ saya naik ngikutin dia masuk ke dalam. Saya duduk nih Mang. Mejanya hitam, kursinya panjang. Jadi sama panjang. Semuanya itu serba panjang. Saya duduk, ini meja, saya begini aja. Perempuan itu masuk ke dalam. Saya bengong di sini dan sadar, nggak yang mimpi gitu, enggak, sadar. Lah, ini di mana sih? Perasaan tadi tidur di kapal. Setelah saya ngomong kayak gitu, ada bapak-bapak masuk. Jadi pintunya itu modelnya dibuka kayak gini, tapi pakai kayak besi bulat gitu loh. Pegangannya bukut gini,
Bapak-bapak masuk, naruh topi campingnya di atas meja, jalannya taruh di samping pintu. Ada di sebelah sini. Kalau kita dari luar masuk ke dalam, taruh di sebelah kanan. Duduk, itu ngobrol kayak manusia. Mas, dari mana mas? Dari Jawa pak. Itu ya kapal yang itu ya. Pikiran saya di situ, oh ini bapak-bapak yang suka nuker-nuker solar mungkin. Kayak barter solar sama rokok atau apa segala macem. Iya pak. Udah lama jadi pelaut. Enggak sih pak, ini baru. Betah. Kalau betah mah mendingan di sini. Bapak di sini nyarikan buntal sehari 300.000. Mulai tuh. Lah, dibilang ini jin atau gimana kok bisa kayak manusia dan persis. Diam, tiba-tiba kaget kesentak. Saya bangun. Gara-gara si Acil kaki ininya kena sini saya emang saya bangun di situ kayak kaget kayak orang kesetrum lah. Bangun emosi kan saya giniin, tidur yang bener tuh Cil. Saya diem aja di situ. Yang anggapnya masih mimpi walaupun saya sadar 100%. Saya turun ngobrol sama Koki lah. Kok udah ada air panas belum? Ada, bikin kopi saya. Nemenin Koki sampai pagi kan jam 6 ABK makan ya. Saya nemenin sambil bengong. Di hari itu saya sempet nanya ke Dewa agak siang. Saya ke depan, Dewa kan di depan tuh bareng sama Indri sama Pade sama yang lain. Saya nanya ke Dewa, "Wah, nih kalau Kalimantan ceweknya cantik-cantik ya, Wak?" Saya iseng, bukan pertanyaan yang apa gimana, enggak, iseng doang. Cantik-cantik lah. Cuma hati-hati lu. Kalau pacaran sama orang Kalimantan lu nyakitin. Kenapa emang? Ntar punya lu ngegantung di atas pintu. Saya nggak percaya emang ya. Saya sempet apa ya, bukan menghina atau gimana ya, sempet masa sih kok? Iya, lo nggak percaya no? Ini kan pulau nih yang gede nih. Di sebelah sononya lagi. Kalau ini kosong, sebelah sononya lagi. Terus cantik-cantik kalau lo mau gitu. Tapi itu tadi pantangannya, hati-hati lo. Digituin sama si Dewa. Saya masih dalam hati, oh gitu. Udah tuh emang obrolannya gitu doang. Sore makan biasa maghrib, ABK makan. Saya biasa mulai ada rasa-rasa bosen, jenuh gitu loh. Saya menyendiri. Menurut yang lain itu saya suka menyendiri, padahal emang dalam diri saya sendiri saya ngerasa kayak saya nggak pengen temenan sama kalian semua gitu loh. Karena satu jorok-jorok banget mang, ada yang nggak mandi, selama itu nggak mandi, terus makan nggak pernah dicuci piringnya. Jadi apa ya, kita yang bersih sendiri kalah sama yang pada jorok. Akhirnya kita ngikutin sistem itu yang jorok. Jadi saya agak ngindar gitu loh. Saya ngobrol sama orang-orang yang saya anggap masih bersih lah. Dalam arti bersih ya, makan apa segala macam masih mau nyuci walaupun bekas sendiri gitu. Di laut mah enggak emang apalagi yang kapal saya tumpangin. Habis makan piringnya masih kotor segala macam, taruh aja di jaring buat naruh piring kan. Situ saya duduk ngobrol. Saya diam itu posisinya itu jam 1 setelah ngobrol sama Mas Ian. Saya ngobrol sama Mas Ian, kapten ini kan turun nih. Entah itu mau buang air kecil atau gimana ya. Dia turun ke belakang, nepok sini saya. Jangan kamu di sini. Kalau bahasa Jawa ya ajeng kamu nang kene, akeh sing mati. Mana manjat, digituin lagi kan. Setelah itu ya saya cuma senyum-senyum. Saya naik tuh. Ya berusaha tidur lagi dan gak ngarepin buat ke situ lagi mang. Saya tidur. Dan kejadiannya sama lagi buat yang kedua kali. Posisi saya bedanya, kalau yang pertama saya di tengah hutan, kalau ini saya di depan rumah. Entah itu yang ngebisikin siapa tuh kayak ngomong, setiap pertanyaan dari dia jangan dijawab. Jangan gitu loh. Dia nanya, perempuannya keluar. Mas, kenapa kamu pulang gak pamit sama bapak? Yang tadi ya? Yang perempuan kemarin. Di situ saya diem aja. Diem. Alhamdulillahnya kapal kita kan baru berangkat nih mang ya. Kapal kita itu punya rombongan. Jadi rombongan kita ini mau finish. Jadi barter-barteran makanan loh. Dia minta tempe, kita minta ikan gitu. Dan kalau ada rombongan itu kan datang di 3:30. Itu semuanya itu harus dibangunin. 3:30 dibangunin itu kenapa? Ada tukang tempe itu? Itu rombongan. Jadi 3:30 yang kedua ini ada rombongan dari kapal saya nih. Kan ini mau finish. Kalau kapal saya kan baru start nih. Barteran makanan. Jadi dia pengen minta tempe, minta sayur mayur, kita barter ikan gitu loh. Kita masih satu PT.
Jadi barter-barteran dan semua ABK harus dibangunin karena kan modelannya gini bang, pakai tali terus dimasukin ke plastik loh, dihanyutin, ntar dipegang dari sana gitu, model-modelannya ngulur. Itu Jadi harus ada personil. ini masih satu PT, jadi barter-barter gitu masih nggak apa-apa. Di hari ketiganya itu ya nggak tahu pikiran saya udah kemana tahu ya, pikirannya pengen ke pulau itu, saya mutusin terjun bang. Itu saya sadar saya mau terjun, saya ngambil pelampung, baju pendek, kolor segini, saya terjun. Itu keadaan masih gelap, kokinya belum masak setengah 4, dia masakan jam 4, itu lagi pada tidur, saya terjun. Itu kapal ya di situ aja, cuma pas posisi saya terjun itu kan dengan saya sadar nih, itu gelap, posisi gelap, tiba-tiba ya mungkin sejam di air kali ya, udah ngerasa capek, muka saya udah kena ombak karena udah lemes juga. Itu saya sadar Mang, ini di mana? Udah sampai seandainya saya mati, saya pengen jasad saya aja temuin. Udah rela, itu kemungkinan hidup ya udah 5% masih mending. 2%. Udah jauh dari kapal? Udah jauh, ke pulau udah gak mungkin, ke kapal udah gak mungkin, dan itu gelap. Alhamdulillah di 5:30 agak terang tuh Mang. Kapal saya udah jauh di mana nggak tahu. Di posisi libur itu biasanya ABK itu pada tidur kalau pagi. Saya ketemu 7:30 sama kapal terakhir. Jadi ini kapal sempat kena badai, yang harusnya start di hari beberapa hari kemarin dia telat gitu. Ada badai dia ke situ. Saya ditolongin sama kapal itu Mang. Saya dilemparin tali, dipanggil-panggil kan, Mas. Sambil dilempar tali Mang. Itu saya buat berenang ke tali tersebut nih, ya jaraknya dari 3 meter lah. Itu saya nggak kuat Mang. Udah lemes, ini udah keriput semua. Akhirnya saya paksa berenang dengan tangan satu kan kepala doang, badan tenggelam, orang pelampungnya kecil. Saya pegang tali, saya ditarik sama kapal yang nolongin, dikasih teh lah, sama digantiin baju kan, sama rokok. Ditanya saya diem, nggak bisa jawab, kayak orang males lah. Kalau dibikin ininya kayak orang habis lari-lari capek, terus ditanya sama orang, jadi ngap-ngapan, jadi nggak bisa ngomong. Saya diem. Tiba-tiba 7:30 itu kapten dari yang nolongin saya ngabarin lewat monitor radio, ini ABK siapa yang hilang. Akhirnya ketemu sama kapal saya kan, mepet. Saya dipindah ke kapal saya diajak naik ke atas, ditanya sama kapten, dikasih tahu lah. Saya kan udah bilang sama kamu dari kemarin, saya bilang kamu jangan bengong-bengong di sini. Ini yang kasus kejadian hilang itu bukan 1-2 orang, udah ratusan. Bahkan setiap kapal di sini itu pasti ada ABK yang hilang. Jadi gituin. Itu belum tahu tentang saya melanggar nasi goreng, abu saya buang ke patung Dekuanin, itu kapten belum tahu. Dari situ saya mulai dijaga nih. Kamar atas saya udah nggak boleh tidur di kamar atas. Akhirnya saya tidur di kamar bawah. Yang tadinya buat 2 orang dipaksa buat 3 orang Mang. Jadi udah sempit-sempitan gini lah. Intinya biar saya nggak ngeblank buat terjun lagi gitu. Ya di situ ada sambil bercandaan, cuma saya udah ngerasa gimana ya, kayak emang udah nggak betah. Akhirnya di tanggal 2 Januari kapal kita ke tengah lagi buat operasi karena badannya udah berlalu kan. Kerja awalnya biasa, aman-aman aja, misalnya kayak terjadian kemarin ya kirain udah berakhir lah udah. Ternyata enggak Mang. 4 hari setelah saya berangkat nih dari tanggal 2, berarti kan tanggal 6. Posisi itu hujan. Itu ya subuh lah jam 3-an. Hujan gede, kita mancing pakai jas hujan. Yang senior pada ngaup. Kan ini gantian yang junior nih, yang junior pada mancing gantian. Karena kalau ngelawan yang senior tuh kalah. Jadi junior harus inisiatif. Itu saya mancing Mang di depan Mang. Lagi mancing kayak gini, lagi ngelempar semahpar nih. Dijorokin saya Mang dari depan dijorokin, bener-bener bukan disenggol lagi, dorongan tangan, jatuh saya ke bawah. Ya lukanya nyampe sekarang, jadi patah, jadi kayak daging geser ini kan saya sebelah sini retak ini. Mas Angga katanya ada luka sempat waktu jadi ABK, itu apa Mas Angga, di bagian mana? Ini di bagian bagian centong tuh, benjolan gede, sama di sini ini retak. Kalau disentuh, kalau dilihat caranya ada tato ini. Gak apa-apa nanti di ini. Ini kan agak beda. Ini kalau dipegang bunyi keretak nih, coba pegang. Oh, ada kreknya gitu ya? Iya, tuh. Oh. Ya kan? Coba denger. Ini jadi ya, oleh-olehnya ini ya.
Iya. Cacat permanen. Alhamdulillah tapi nggak mengganggu aktivitas. Enggak sih, ya paling kadang gampang cepat pegel kalau tangan kanan itu. Oh, oke, amannya. Jadi ini kayak apa ya, benjolan di sini tuh dari mungkin otot sini naik ke sini. Kalau lihat gini, kan tuh. Jadi agak bengkok lah gitu. Jadi keadaan saya posisi hujan, ombak gede, pakai jas hujan, bayangin berat banget itu. Saya tenggelam itu hampir mau ke dasar kapal. Ya ada yang bisikin, kamu naik, kamu naik, kamu naik. Saya naik pelan. Di pinggiran kapal kan ada sayap nih, sama lubang pembuangan air kan. Itu kan banyak karang-karang tajam. Saya pegang tuh karang tajam itu yang di lubang. Ini kalau saya lepas baru hilang karena arus kenceng. Saya pegangin Indri ini yang orang Indramayu. Dia itu denger dari saya minta tolong pertama itu yang pas pegangan gini kan udah sakit sampai saya nyangkut di karang itu kan dari telunjuk saya beda. Saya nyangkut di situ. Saya udah ngomong tolong dari Indri sebelum masak mie sampai dia kelar. Dari depan di jalan ada yang ngomong tolong kirain bercanda. Ternyata dia kelar masak mie, pas nengok gini lihat saya di bawah. Itu kalau jatuh nggak bisa bangun sendiri, harus ditolongin karena tinggi. Tolongin apa enggak? Kok ngapa enggak? Tolong Riri, tolong. Saya udah lemes, ini banyak sobekan-sobekan kena karang-karang tajam. Bekas-bekasnya. Saya angkat ke situ, udah mental saya udah kena. Besoknya saya ngomong sama Pade. Pade ini orang paling dituain ya. Emang paling tua, sama kaptennya juga paling tua Pade. Saya ngomong Pade, bantuin saya pengen balik ke Jakarta. Ntar duit kasbon 4 juta, saya balikin. Tapi kamu jujur ya ngomong. Iya Pade. Siang saya dibantuin sama Pade naik nih ke kamar kapten. Saya jujur semuanya. Bahwa saya ngebuang abu rokok ke patung Dae-Kwan In. Kedua saya masak nasi goreng di Kalimantan. Wah dibacotin dong blok lah, segala macem gitu. Saya nerima. Saya sempat ngomong juga. Yaudah Cap, saya balikin duit 4 juta, anterin saya ke Jakarta. Udah saya kerja dari kemarin gak usah dibayar gak apa-apa. Gak bisa, emang gampang ini Kalimantan. Perjalanannya ke Jakarta berapa buat nganterin kamu doang. Ngambil yang lain, Sol itu ngangkat jangkar Mange. Dia turun, ngangkat jangkar ke pulau tersebut Mange. Bedanya pas kita datang pertama kapal rame kan kayak pasar malam. Keduanya kapal kita doang. Nyampe di situ sore tuh jam 4-an. Kapten ngomong sama semua BK. Di jam 9 malam jangan ada aktivitas apapun. Mau buang air kecil, mau buang air besar, sebelum jam 9 harus udah. Jam 9 harus steril, harus di kamar semua. Jangan ada lampu nyala, jangan ada orang ngobrol segala macem. Tibalah di jam 9 singkat cerita. Saya kan tidur di bawah nih kan setelah kejadian saya terjun itu. Saya, Mas Ian sama Fani di bawah nih Mang tutup. Saya lagi bisik-bisik lah bertiga ngobrol. Kapten lagi ngapain? Kapten ini kan buka baju, pakai kolor nih. Dia berdiri naik haluan Mang sambil bawa kertas segini nih, ada tulisan Cinanya semua. Pegang kayak gini dia ngobrol, ngadepnya ke arah pulau. Cuma ada suaranya tapi nggak ada sosoknya. Suaranya ada perempuan, tapi nggak jelas dia ngomong apa nih perempuan ini, tapi nggak ada sosoknya. Kita ngintip, saya Mas Ian itu ngintip di lubang-lubang lempeng gitu loh, dikit doang gitu. Ada suaranya, hembusan kayak angin gitu, tapi perempuan. Setelah kayak ngobrol-ngobrol Mas Ian wis disebar itu kuning-kuning, kertas kuning ada gambar Cinanya, tulisan Cina warna merah, dibuang. Nggak tahu ritual apa, saya nggak paham kan. Setelah itu alhamdulillah Mang kejadian ke saya udah nggak pernah. Berangkat nih kapal, nimpa Mas Ian yang tidur bareng sama saya nih, sama Fani yang abang ade. 2 hari setelah ritual Mas Ian ini keluar jam 12-an. Pikiran saya dia mau ngejahitin pancing. Karena kalau pancing cumi itu harus dijahit. Karena kan cumi suka yang nyala-nyala nih. Harus dijahit, ntar ganti lagi jahit. Pikiran saya dia lagi ngejahit. Saya mau nemenin tuh. Saya cari ke depan. Gak ada. Ke atas gak ada. Ke kamar kapten sekalipun gak ada. Mana ini Mas Ian? Giliran saya mau masuk lagi ke kamar. Saya kebelet nih buang air kecil. Pas mau buang air kecil Mas Ian itu di bawah. Tolong-tolongan dari tadi baru keluar. Pas keluar itu dia mau buang air kecil jatuh. Ngomong tolong-tolongan itu kenceng, gak ada yang denger. Saya juga gak denger.
Padahal itu jaraknya 1 meter Mang di belakang saya Mang. Tapi saya nggak denger. Dia ngomong tolong-tolong itu kenceng banget katanya. Saya langsung panik kan, sendirian nggak mungkin saya bangunin si panik. Pan. Masian man. Ngapa? Masian. Akhirnya adanya nih ke depan ngambil tali, kita angkat berdua. Luka semua, bahkan lebih parah dia luka tangannya. Kena itu tadi karang-karang tajam kan, cerita di situ. Pas dia keluar, dia mau buang air kecil kan di sebelah kanan di belakang dapur kompor. Dia disenggol kayak gini Mang. Pikiran dia tuh bukan bener-bener kayak ombak, enggak. Itu ini kayak ditenggor gitu loh, jatuh. Dan itu namanya jatuh dari atas kan bunyi ada bior atau itu nggak ada bunyinya. Baru itu ngomong, ini kapal ini udah nggak beres. Berani jamin karena Mas Ian kan pelaut juga kan lama. Ini pasti makan korban, kamu hati-hati. Baca-baca aja yang benar. Jangan sering sendiri. Ya Mas, ya. Udah tuh kejadian dari Mas Ian ini. Alhamdulillahnya nggak berkepanjangan ke Mas Ian. Posisi kita udah mulai ya kadang gangguan kayak suara, sekelebatan. Kalau kita lagi mancing itu hal biasa Mang. Yang gangguan cuma terus di lampu-lampu kan namanya kayak kelelawar gitu kan, itu udah biasa. Jadi hal-hal yang nggak menyentuh fisik itu bagi kita udah biasa lah, namanya di laut gitu doang. Yang lebih lucu lagi, saya, Mas Ian, Fani, Koki lagi ngejahit pancing Mang. Jam 1 nih lagi ngejahit kan, udah mulai beradaptasi. Lagi ngejahit pancing, si KKM Ferry ini di depan itu kan bikin tiduran pakai ayunan. Dia lari ke belakang. Mas, enggak. Ana sing nyekek nyong. Dia nyekek Mang, tapi nyekeknya dari belakang. Kayak gini. Jadi dia nggak bisa ngeliat siapa, kayak pikiran dia bercanda ada temen siapa kayak dewa yang di depan terus segala. Pas dia gini-gini itu nggak ada. Karena kalau kita lari di atas lempeng kan bunyi duk. Itu nggak ada. Dia nyekeknya dari belakang. Jadi dia nggak bisa ngeliat siapa yang nyekek. Dia lari. Dikira kita lah, karena kan kita yang pada hidup nih lagi pada ngejahit pancing, dikira kita kalau bercanda jangan gitu, kalau bercanda mah ada lari bunyinya. Baru dia bengong. Ya kapok, ayunannya tinggal itu di palakan nomor 2. Kita mau finish Mang. Jadi kan harusnya kita udah kelar ya, nambah lagi nih kontrak seminggu. Entah apa tujuannya. Harusnya kontrak itu udah kelar, 4 bulan itu kurang 1 hari udah kelar. Ditambah lagi tiba-tiba 1 minggu. Kalau nggak mau ditambah, entar nyampe di yang nolak digebukin. Katanya ini provokator, digituin. Akhirnya kan ya udahlah. Ternyata di tambahan itu ya, yang nggak tahu ya kebetulan atau gimana. Si Martin ini yang mancing di deket saya nih, yang awal-awal ya suka ngobrol gitu, yang bahasanya orang timur gimana sih? Enggak, ini kayak kalau di laut itu pengen minuman dingin itu harus pakai air putih, pakai minuman rasa-rasa, ditaruh di palka Mang. Pagi-pagi nih setelah makan. Ntar baru siang-siang tujuan dia kan mau ngejahit pancing, baru dia ambil kan udah dingin nih. Itu kejadian dia mau mancing mau ngejahit sendirian. Pagi-pagi setelah makan dia bikin minuman rasa-rasa segar sari, taruh di palka, siang itu bangun buat ngambil. Turun ke palka, buka nomor 2. Turun ambil, pas posisi nutup dia jalan kepleset. Menurut dia kepleset tali, cuma kita belum ada yang tahu. Kita tahu setelah dia mancing, malamnya kan mancing nih di samping saya nih, jalannya pincang gitu. Saya nanya, Tin, kenapa lu? Saya keseleo enggak, tadi siang saya keseleo di sana gitu. Udah dong, kirain udah mesti kayak keseleo biasa gitu loh. Semakin malam di jam 1 tiba-tiba badan dia katanya panas dingin. Izin lah tidur, nggak mancing, pancingnya diinin kalau lagi taruh, dia masuk ke kamar atas tidur. Dari situ dia udah nggak bangun lagi. Jadi posisinya nggak bangun lagi tuh gini Mang, dia masih hidup, cuma sekarat. Hari itu dia kepleset, malamnya dia panas dingin, pagi-pagi logikanya yang kepleset itu kaki kanan, harusnya yang bengkak kaki kanan dong, itu dua-duanya. Jadi gede. Modelannya kayak kaki gajah. Itu sampai hari ke-6 itu udah nyampe sini nih Mang. Jadi tidur itu harus pakai ember cat yang putih yang tingginya segini. Harus diganjel begini baru bisa tidur. Jadi setelah dia sakit itu naik ke atas. Kenapa saya bilang gak bangun-bangun?
Dia udah nggak bisa ke bawah, udah nggak bisa buat gerak, makan udah enggak, minum apalagi, udah jadi kayak udah hidup aja. Pas ngomong sama kapten bilangnya kena biri-biri, tapi itu secara postur itu dia kena kaki gajah gede, dan itu secara logika masuk. Baru ngomong sama si Pade, Pade si Martin liatin, karena Pade ini kan jarang ke kamar atas, tariklah Pade buat kesana. Tin, kamu itu sebenarnya bukan nginjek tali. Enggak Pade, saya lihat ada tali di palka 2, saya injak, saya kepleset. Masih bisa ngomong ya? Masih bisa. Jadi cuma suara, dengan gerakan tubuhnya udah lemes, udah jadi gini bengkak kayak kaki gajah, tapi dua-duanya nyampe sini loh Bang ya. Jadi masih bisa ngomong, cuma yang enggak Pade, enggak yang seceria yang pertama kan. Kamu mau tahu enggak, yang kamu injek itu kaki katanya sih gede hitam, cuma saya nggak tahu secara ininya ya, sosok apa itu. Intinya yang pas Pade bilang itu kaki hitam itu lagi selonjor, senderan sama tiang yang buat ayunan si KKM, diinjek lah kakinya. Dari situ mulai Kalau Pade ini orang bisa-bisaan gitu ya? ngerti lah tentang hal kayak gituan. Cuma pas posisi mau dibaca-baca ayat kursi atau Al-Quran lah, ternyata si Martin non muslim dan dia nggak percaya tentang kayak gituan. Harusnya kan ya nggak tahu ya, saya juga bingung kan, namanya di non muslim ditemuin buat baca gini-gini kan nggak paham. Akhirnya ya udah sabarin aja, sama kapten cuma bilang kayak gini doang. Makanya sering dijemur badannya biar nggak kayak gitu. Ya udah mulai curiga yang lain, dan Mas Ian juga di situ bilang, tuh kan ada apa-apa ini pasti, lihat aja nanti. Udah tuh kita lewatin sisa 3 hari, saya masih mancing, pancingan saya tuh putus nih di jam 9 malam kan, baru mau nimbang udah putus, dimakan sama tenggiri tuh disamber. Saya naik ke atas karena pancing saya masih di atas karena ember ya. Disuruh sama Martin, dipanggil, enggak, ambilin tas saya ambil. Tin, buka ada kitab tuh ya, sempat saya bercandain lah di situ karena kan kita tadinya suka bercanda lah, kayak bapakku kudus atau segala macam gitu. Terus dia ngomong, tulisin nomor, ntar kalau saya nggak ada apa-apa, nggak ada umur, kamu teleponin ini. Apaan sih Tin, jangan ngomong kayak gitu. Saya tidak kuat, enggak. Apaan nih, bentar lagi nih, 3 hari lagi kita balik ke Jakarta, lu katanya pengen main kesini. Saya bilang gitu Mang enggak kuat. Cemen ah, saya coba kuatin dia gitu loh. Saya mau lanjut mancing, bawa pancing, baru saya turun 3 atau 2 tangga, tek, embernya jatuh. Buah. Udah dia begini aja. Saya nggak ke atas, saya ke bawah. Kok, tuh panggilin bocah-bocah. Jar, Martin, lari semua ke atas. Lewat Mang dari situ langsung kaptennya sol. Jangkarnya naikin, langsung kita ke Jakarta. Kan bingung, nggak ada yang punya sarung. Jangan kan kain kafan, sarung aja nggak punya, bingung dong. Ini gimana nih? Si almarhum udah bawa dulu. Saya ikut ngangkat juga kan, di situ ngangkat, badannya kan gede, bengkak kayak gajah gitu, kaki gajah cuma sebadan. Tapi yang heran apa, dari sini doang ke bawah, dari sininya ya tangan juga masih wajar, kayak biasa lah. Kita angkat, taruh di atas palka nih, bingung masa iya mau kayak giniin nih manusia, ini almarhum masa mau diginiin. Akhirnya ada yang inisiatif, kalau nggak salah si Acil, motong plastik cumi Mang ada 3. Jadi dipotong sebelah sininya ada 3, dibrongsong itu dimasukin ke plastik. Kita buntel plastik putih. Jadi ya maaf kayak paket lah. Kita bungkus, taruh nih ke palka nomor 2 di Fisher. Sambil perjalanan balik, dia meninggal, si almarhum meninggal, ya kita langsung perjalanan balik. Perjalanan itu sambil di jalan tuh kayak, iya Mas ya, bener ya Mas ya, iya. Pasti bawa orang, saya ngobrol lah di situ, sharing sama Fajar juga. Kalau Fajar hal kayak gitu udah biasa, udah wajar lah. Oh itu mah ini biasa. Nyampe Jakarta kalau nggak salah jam 2 siang. Langsung kita dikawal sama tentara angkatan laut sama pol air. Harusnya kita lelang karena kita bawa, dibelokin lah sama pol air ke. Ternyata di itu udah ada ambulan. Kaptennya ngontek lewat radio sama pengurus yang di darat. Dibawa lah nih, turun, masukin ambulan ya almarhum. Jalan, kita digiring ke polsek atau polres itu yang ada di,
Kita bawa di situ, didata semua nih nama-namanya, nama saya, nama ini beserta KTP-nya. Ternyata KTP dari almarhum ini si Martin kayak dipalsukan gitu loh. Jadi dia asli orang Flores, cuma di sininya tuh dipalsuin orang kalau nggak salah. Yang saya masih ingat dia kayaknya orang, padahal dia aslinya orang Flores. Digituin, baru saya sama Fajar udah kelar, ternyata emang buat pendataan doang. Dan masalah ini gimana? Ntar kita balik dulu kapal. Akhirnya saya balik nih sama Fajar, balik ke Jawa. Saya nggak ke Bogor, balik ke Pemalang kan. Ke rumah si Fani, sempat nginep di rumah Fani juga. Baru ya obrolan-obrolan tentang kayak Martin gitu segala macem. Bagi si Fajar, bagi Mas Ian, mungkin bagi Fani juga itu hal yang biasa. Kalau wah itu mah di kapal gitu wajar. Kalau saya yang baru di kapal kaget lah, masuk wajar. Ya itu baru satu. Kalau udah sering di laut namanya hal-hal kayak gitu, nyawa mah nggak ada harganya, gituin. Di rumah si Ian ya ke rumah nenek katanya ya biasa aja di situ. Nggak tahu tentang ada yang meninggal gini-gini, enggak. Dan kita emang yang nggak ngebuka lah. Tadi kemarin saya ikut kapal ada yang meninggal, enggak. Nggak ceritain ya? Enggak. Jadi pulang ke Pemalang. Ya pulang ke Pemalang ya biasa aja lah, punya duit ya main sama teman segala macem. Nggak yang kemarin ada yang meninggal karena saya cerita sama yang benar-benar di laut, pelaut gitu-gitu kan, teman-teman saya pesisir. Hal yang biasa. Dibilang kapok sih emang nggak boleh ada pantangan. Kita pernah di laut terus bilang pernah mau ke laut lagi nggak, terus kita bilang nggak mau lah, nggak bakalan, itu nggak boleh Bang. Mendingan jawabannya ya nggak tahu lah gitu. Itu sih menurut ya yang udah senior di laut. Setelah kasus itu ya kita nggak tahu masalah almarhum ini diapain sama pengurus, kan itu urusan kapten, pengurus sama bos. Kalau saya sebagai ABK biasa ya pas di rumah si Fani ini Mas Ian juga ya nungguin gaji, habis itu udah kita nggak ngurusin tentang hal-hal yang kemarin kejadian gitu. Itu aja sih Mang. Jadi utang 4 juta ya? Itu udah dipotong Jadi Udah pas beres. kita gajian tuh langsung, jadi kan kita gajian itu 1.200.000, sehari kan 40.000 nih. Sebenarnya yang duit 4 juta itu gaji kita. Jadi posisi pas kita gajian itu langsung dipotong secara otomatis dari sana. Total di kapal berapa lama? 4 bulan 4 bulan 10 hari. Nggak dapet apa-apa ya? 7 juta doang. Lumayan lah. Ya lumayan lah. Menurut Mas Angga itu apa? Tumbal atau hanya kecelakaan biasa? Dibilang kecelakaan nggak masuk akal sih, sangat di luar logika. Kenapa saya bilang di luar logika? Karena yang saya bilang tadi, dia itu kepleset, kesleo. Yang kesleo yang saya lihat pas mancing di samping saya kan dia keadaan kesleo. Itu kaki kanan doang bengkak, biasa lah namanya kesleo, ankle-nya. Cuma baru setelah jam 1 dia panas dingin, badannya katanya udah gak kuat. Itu pagi-pagi drastis naik. Jadi Cepet kayak kaki gajah, bengkak langsung dua-duanya. Cepet ya? Cepet, jadi rentang waktunya cuma 6 hari atau 5 hari itu. Naik cepet sampai ke sini. Dia itu udah gak bisa makan. Dari pertama dia mulai mutusin, kayaknya saya tidak kuat gak. Pas jam 1 itu yang badannya panas dingin, siangnya habis kepleset. Itu dia itu gak pernah makan, minum aja kadang jarang lah. Kayak dikasih minum ntar muntah. Si bos sih nggak panik ya? Kayak seperti biasa aja biasa gitu. aja. Kapten juga biasa. Makanya kan harusnya kontrak kita kelar 4 bulan. Kenapa harus ditambahin tanpa persetujuan ABK dengan ancaman? Ancamannya tadi, kalau ada yang nolak ya berarti dia provokator. Ntar bisa diurus. Preman-premannya tahu sendiri lah, calo, penjaga kapal. Itu makanya kan harusnya ke 4 bulan nih Mang. Udah kelar. Cuma tiba-tiba tuh kaptennya pengen nambah sendiri. Nambah berapa? 10? Harusnya 10, tapi karena kejadian si almarhum ini meninggal ya 8 hari. Kalau enggak 7 hari, 8 hari. Semua sama? Semua sama, bareng kan satu kapal. Jadi pas itu tambahan waktunya sama? Tambahan waktunya sama. Intinya kapal ini finishnya nambah lagi seminggu kayak gitu. Cuma maksud nambah ininya tuh gimana saya juga masih bingung gitu loh. Ada yang nentang, Mas Ian sempet nentang. Udah kayak balik aja, balik. Manfaatnya apa nggak tahu ya? Iya, malah dituduh. Oh, ya udah kita balik sekarang, tapi kamu provokator ya. Kayak gitu loh. Jadi ada ancaman di situ. Mentang-mentang pengurus tahu sendiri, punya duit Mang jadi bisa di backing sama preman-preman yang berkedok. Tapi kelebihannya dibayar. Tetap dibayar, cuma kan dalam arti gini, kan cuminya udah sepi. Udah mau pindah lagi ke timur, itu udah mulai fase-fase sepi. Jadi ketika ditambah itu motifnya apa ya nggak tahu. Ternyata kita kehilangan teman seperabekan kita gitu loh. Kalau 4 bulan itu kita finish nggak ditambah, mungkin
almarhum hidup mungkin ya, walaupun nggak tahu sih takdir maut kan di tangan yang di atas, cuma kayaknya kemungkinannya kecil sih. 4 bulan kelar kan udah balik. Ya. Berarti main di laut atau kerja di laut ini bahaya sekali ya. Ya logikanya kayak kita di atas mangkok ya, ini mangkok nih, ini kita semua, ini air. Kapan waktunya terbalik gitu aja. Itu dari segi cuaca atau segi apes lah. Keduanya bisa jadi hal-hal di luar nalar seperti ya tadi, entah ditumbalin, entah kecelakaan kerja, kan masing-masing Mang. Jadi tumbalnya juga nggak asal langsung jebret nih langsung mati tiba-tiba tanpa penyakit. Semuanya itu pasti ada lah. Ada sebab. Pasti ada sebabnya, entar dari ini tapi dibikin lagi lebih ini lagi. Ada yang minta ya. Rata-rata begitu ya. Ya harusnya ya, ini yang saya lupa Mang ya. Kan saya pas balik kan ke rumah Ian, terus saya sehari kan balik ke kakek. Ini kakek baru cerita tentang yang saya alami. Sebenarnya kamu udah mau meninggal, ngomong ke saya. Kakek tahu. Kakek tahu kalau saya itu terjun di lautan. Itu kakek tahu. Padahal saya nggak cerita sama sekali. Kamu tuh sebenarnya udah meninggal. Tapi kulit kamu ada 2. Maksudnya? Iya, kulit luar sama kulit dalam. Maksudnya gimana sih kek? Ya udah nggak perlu tahu. Intinya kayak gitu aja. Itu nyampe sekarang saya bingung. Kulit 2 itu kulit gimana gitu. Ada saran nggak untuk mereka yang masih minat gitu ke laut? Saran saya sih gini aja. Kalau pengen bener-bener ke laut, mending harus punya kenalan yang bener-bener dia kerja di laut. Jangan pernah tertipu dengan Facebook, media sosial yang mengiming kasbonan gede atau segala macam, dijemput tanpa harus bayar travel. Itu semua omong kosong. Kamu datang Jakarta dengan travel yang digratisi, kamu bakal susah. Susahnya kenapa? Duit yang harusnya buat kamu dimakan sama calo-calo. Kamu makan lauk pakai apapun, dihitung 1 kali makan 100.000. Kamu nginep di mes 100.000. Jadi ketika bilangnya udah kamu berangkat, ntar duitnya ditransfer ke istri kamu, ke saudara kamu, ke siapapun itu, omong kosong. Jangan. Berat ya. Berat. Makanya jangan pernah tergiur dengan ini ntar kamu dapat 5 juta, kasbon 4 juta. Jangan. Kalau belum tahu di dalamnya gimana gitu loh. Lebih baik jadi ojol aja ya. Ojol malah saya malah mendingan jadi tukang bangunan. Lebih aman. Mending aman sih gitu. Baik. Terima kasih Mas Angga. Ya, Bang. Menarik sekali kisahnya. Kembali menambah info ya tentang laut dan mistisnya gitu ya. Sangat berbahaya. Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Angga. Kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.